Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Sinta Zahra. Ini adalah sebagian tugas mata kuliah saya, yaitu Multimedia Pembelajaran Matematika. Saya dari kampus STKIP Bina Bangsa Gesempena. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan materi yang berjudul ukuran pemusatan data. Kita langsung masuk ke dalam pengertiannya. Ukuran pemusatan data adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Atau sebaliknya, terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan yaitu ada 3 di sini. Yang pertama ada mean, yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus. Dan ketiganya ini memiliki ciri-ciri dan perbedaan yang dapat dijelaskan secara matematis. Yang pertama kita akan memasuki mean ya. Pengertian mean sendiri yaitu nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean lebih singkatnya disebut sebagai nilai rata-rata dari jumlah data yang ada. Untuk mencari nilai mean atau rata-rata di sini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus. Nah, di sini ada 2 data yang kita tahu adalah data tunggal dan data kelompok. Rumus untuk data tunggal yaitu X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan seterusnya ditambah Xn diperkan dengan N. Untuk keterangannya sendiri di sini, X adalah rataan dari suatu data, X1 adalah nilai data pertama, X2 nilai data kedua, X3 adalah nilai data ketiga, Xn ini adalah nilai data selanjutnya, dan N ini adalah banyak data yang ada. Jadi diperkan N adalah banyak data yang ada. Nah, untuk data yang kelompok, rumus dari mean itu sendiri adalah X sama dengan sigma XI dikali FI diperkan dengan FI. Di mana di sini FI adalah frekuensi dari suatu data dan XI adalah nilai tengah dari data yang ada nanti. Nilai tengah jumlah nilai tepi atas dan tepi bawah yang dibagikan dengan 2. Selanjutnya kita akan memasuki materi median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan NE di sini, yang dapat dicari menggunakan cara berikut. Nah, untuk data tunggal, jika median data tunggal yang dicari dalam jumlah data yang jumlahnya ganjil ya. Ingat, yang jumlahnya ganjil dapat dicari menggunakan rumus berikut. NE sama dengan X dikali N tambah 1 diper dengan 1. Sedangkan untuk data yang jumlahnya genap, untuk data tunggalnya ya, ME sama dengan 1 per 2 dikali dengan N diper 2 ditambah X dikali dengan N diper 2 dan ditambahkan dengan 1. Nah, untuk keterangannya, MI adalah median dan N ini adalah jumlah data. Untuk median data kelompoknya, kita bisa mencari menggunakan rumus seperti berikut. ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK diper FI dikalikan dengan P, di mana keterangannya di sini adalah ME itu adalah median. Nah, ME ini adalah median, TB ini adalah batas bawah kelas median nanti. Dan kita akan membahasnya di contoh soal berikutnya di depan nanti. Dan N per 2 ini adalah rumus ya. N ini adalah jumlah data. FK ini adalah frekuensi kumulatif yang dimana frekuensi kumulatif ini akan dijumlahkan dengan frekuensi yang ada di data nanti. Nah, frekuensi ini frekuensi data pada kelas median nanti, dan itu sudah diketahui dalam
suatu soal. Dan P ini adalah panjang kelas interval, baik median dan maupun modus nanti. Yang ketiga, kita akan memasuki materi dari modus. Modus merupakan nilai data yang sering muncul. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki banyak modus. Sekumpulan data yang memiliki modus disebut dengan bimodal, sedangkan kelompok data yang memiliki lebih dari 2 modus disebut multimodal. Modus biasanya dilambangkan di sini dengan MO. Nah, untuk data tunggalnya, modus tidak memiliki rumus yang tertentu ya. Jika dia sering muncul dalam suatu data tunggal, maka itu disebut dengan modus. Nah, untuk data yang kelompok, dia menggunakan rumus seperti berikut. MO sama dengan TB ditambah D1 diper D1 dan ditambah D2 dan dikali P, di mana keterangan di sini adalah MO itu adalah modus sendiri, TB di sini adalah batas bawah modus, kelas modus, nanti kita akan bahas di soal berikutnya. D1 ini adalah frekuensi yang dikurangi dengan sebelum frekuensi kelas modus nanti. D2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan sesudah frekuensi kelas modus. Dan P ini adalah panjang kelas modus. Berikut kita akan membahas contoh soalnya. Nah, diberikan soal seperti tabel di samping, tentukan mean, median, dan modus. Note, yang perlu kita ingat di sini adalah ini adalah data kelompok yang diberikan ya. Untuk data tunggalnya itu dia tidak memiliki tabel. Untuk data tunggal dia hanya memiliki data langsung ditulis dengan koma-koma. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk data kelompok dia itu dituliskan dengan tabel. Nah, karena di soalnya menyuruh tentukan mean, median, dan modus, kita akan langsung memasuki rumus untuk mean ya, yang pertama. Nah, untuk mean. Mean di sini kita sudah membahas rumus mean yang tadi di depan. Rumusnya itu adalah sigma Fi dikalikan dengan Xi diper dengan sigma Fi. Di mana di sini adalah Fi tadi adalah frekuensi, Xi ini adalah nilai tengah. Nah, dari soal kita sudah mengetahui yang sampai sini ya. Tadi kelas sama frekuensi saja. Untuk frekuensi di sini boleh ditambahkan sehingga kita bisa tahu jumlah datanya itu berapa. 3 ditambah 7, 10, 10 ditambah 8, 18, 18 tambah 12, 30, 30 ditambah 9, 39, 39 tambah 6, 45, dan terakhir 45 ditambah 5 adalah 50. Jadi N di sini atau jumlah datanya bisa dibilang 50 karena kita sudah menjumlahkan frekuensi tersebut. Nah, untuk nilai tengahnya kita belum tahu karena data yang diberikan adalah 20 sampai 29, 30 sampai 39. Nah, kita harus mencari Xi dulu, nilai tengahnya itu berapa. Nah, untuk data yang kelas ini kita bisa mencari Xi itu dengan menggunakan bertambah dan dibagi dengan 2. Di mana di sini 20 ditambah 29, yaitu hasilnya itu 49 dan dibagikan 2 sehingga mendapat hasil 24,5. Seterusnya kita lakukan untuk data-data kelas di sini. 30 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya 34,5, 40 tambah 49 dan menghasilkan Xi itu 44,5. Seterusnya kita lakukan sampai 80 sampai 89. Nah, karena rumusnya itu meminta Fi dikali Xi, kita bisa kalikan antara frekuensi ini dengan Xi nilai tengah ini.
Jadi 3 dikali 24,5, 73,5. 7 dikali 34,5 hasilnya 241,5. 8 dikali 45,5 hasilnya 356. 12 dikali 54,5 hasilnya 654. Dan seterusnya kita lakukan sampai di bawah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan hasil perkalian yang kita kalikan, dari setiap yang dari pertama ini, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ini kita tambahkan semua sehingga bisa kita jumlahkan mendapatkan hasil 2775. Sehingga kita bisa memasukkan rumus di sini. Sudah lengkap semua. FI dikali XI itu adalah 2775 dan FI di sini jumlah datanya adalah 50. Jadi 2750 dibagi 50 hasilnya 55,5. Nah, jadi nilai rata-rata dari data di atas adalah 55,5. Selanjutnya kita akan memasuki median. Nah, median sama halnya kita sudah mensalin ini ya soal tadi sampai di sini dan frekuensi yang jumlah datanya juga kita sudah bahas di median tadi 50. Bedanya di sini ada FK di sini untuk median. FK ini sangat mudah untuk mencari, hanya tinggal menambahkan dari frekuensi yang di sampingnya. Kalau 3 di sini tetap 3 kita tulis 3 ditambah 7 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 12, 30, 30 ditambah 9, 39, 39 tambah 6, 45, dan seterusnya ditambahkan 5, menghasilkan 50 di sini. Ini FK ini tidak perlu kita tambahkan untuk mendapatkan hasil, dia hanya perlu untuk nilai di sampingnya saja untuk kita tahu kelas mediannya terletak di mana nanti. Nah, sebelum kita memasukkan rumus ke median, kita harus tahu dulu letak kelas mediannya itu di mana. Nah, kita bisa mencari menggunakan rumus seperti berikut. 1/2N, ini adalah rumusnya. 1/2 tetap, N-nya kita sudah tahu ya, tadi frekuensinya kita sudah tambah 50 tadi, berarti 50 dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil 25. Nah, data yang 25 ini, jadi sedikit informasi, di sini adalah data 1, 2, 3, di sini adalah data 4, 5, 6, 7, sampai 10, ini adalah data dari 11 sampai 18, dan di sini adalah data 19 sampai 30, di sini adalah data 31 sampai 39, di sini adalah data 40 sampai 45, dan yang terakhir ini adalah data 46 sampai 50. Jadi tergantung angka-angka yang di samping ini. Karena kita sudah mencari tadi letak mediannya adalah 25, jadi kita bisa tahu letak kelas mediannya itu di sini. Nah, di FK di frekuensi kumulatif 30 ini, karena kita sudah tahu ya kelas data yang tadi kita sudah urutkan semua sehingga mendapatkan kelas median di sini. Untuk panjang kelasnya di sini, kelasnya, jadi kita diberikan data itu 50 sampai 59. Untuk menentukan panjang kelasnya itu 50 ini dikurang 59 dan ditambahkan 1, sehingga menghasilkan panjang kelas 10. Untuk TB ini, tepi bawah kelasnya, nah untuk kelas ini adalah 50 sampai 59 juga. Nah, 50 yang data pertama ini 50 dikurangkan dengan 0,5 sehingga kita bisa tahu TB di sini tepi bawah kelasnya itu 49,5. Nah, untuk frekuensi kumulatif kan di sini kelas median, tapi kita harus memasukkan rumus itu bukan yang terletak di kelas median untuk FK-nya, melainkan kita akan ambil sebelum kelas median. Jadi di sini adalah FK adalah 18 dan FI ini kita akan lihat di dalam kelas median yang sudah kita peroleh ya. Berarti 12 di sini.
Jadi kita bisa memasukkan rumus. Rumus median di sini yang tadi kita sudah bahas di pengertian pertama, TB ditambah 1/2N dikurang FK diper dengan FI dan dikalikan P. TB yang tadi kita sudah tahu ya, 49,5. Dan untuk FK-nya 18, untuk panjang kelasnya 10, untuk letak mediannya juga 1/2N kita sudah dapat 25, dan untuk FI-nya kita juga sudah dapat 12 tadi di dalam kelas median ini. Nah, jadi kita langsung memasukkan rumus saja. 49 untuk TB-nya itu adalah 49,5. 1/2N ini kita sudah dapat tadi 25, FK ini sebelum kelas median tadi yaitu 18, dan F ini dan frekuensi ini di dalam kelas median tadi 12 dan dikalikan dengan panjang kelas di sini tadi 10. Nah, langsung saja 49,5 ini adalah 25 dikurang 18 adalah 7 diper 12 kali 10. 7 dibagi 12, 0,58 dikali 10, mendapatkan hasil 5,8 dan ditambahkan antara 49,5 tambah 5,8 mendapatkan hasil 55,3. Jadi, median atau nilai tengah dari data di atas adalah 55,3. Selanjutnya kita akan memasuki modus di sini. Nah, sama halnya dengan median, dan soal yang tadi kita sudah diberikan tabel seperti ini, dijumlahkan saja frekuensinya untuk kita dapat tahu datanya berapa. Lain halnya dengan median, modus ini kita tidak perlu dengan frekuensi kumulatif, dia hanya perlu dengan frekuensi saja. Dan nilai berbeda juga dari median tadi. Kalau median itu harus kita mencari rumus dulu untuk tahu letak mediannya di mana. Untuk modus sendiri, kita dapat tahu kelas modusnya itu kita bisa lihat frekuensi paling tinggi di sini yang mana. Jadi itulah kelas modus. Dari frekuensi ini yang paling tinggi adalah 12 ya. Berarti inilah kelas modus. Dan TB tepi bawah kelas tadi kita juga kalau kelas modusnya di sini juga kita dapat tahu TB-nya berarti 50,59. Jadi 50 ini dikurang 0,5 sehingga mendapatkan hasil 49,5. Panjang kelasnya juga di sini. Kita lihat di sini 50 dikurang 59 ditambah dengan 1 yaitu panjang kelasnya adalah 10. Dan D1 ini dan D2. D1 ini kita lihat frekuensi kelas modus ini 12 dikurangi dengan sebelum kelas modus yaitu 8. Jadi 12 kurang 8 adalah 4. Dan D2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudah kelas modus. Jadi 12 dikurang 9 adalah 3. Seterusnya kita akan memasukkan rumus. Rumus modus tadi kita sudah tahu, TB ditambah D1 diper D1 tambah D2 dikali P. Nah, untuk tepi bawah kelas tadi kita sudah tahu 49,5, panjang kelasnya 10, D1-nya 4, D2-nya 3. Nah, D1 4 diper D2, D1 D2 tambah D2 4 tambah 3 dikalikan dengan P dikalikan 10 ini. 4 ditambah 7 hasilnya 0,57 dikali 10 mendapatkan hasil 5,7 dan ditambahkan antara 49,5 dan 5,7 sehingga mendapatkan hasil 55,2. Jadi nilai modus dari data di atas adalah 55,2. Nah, sudah kita dapatkan mean, median, dan modus sesuai dengan soal. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.